Yang jelas kita menghemat di biaya pengeluaran teman-teman, karena harga umbi produksi sendiri kita tidak bisa memprediksi ya harganya nanti berapa. Pokoknya berusaha saja meminimalisir pengeluaran supaya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat petani porang di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan pastinya rezeki lancar, amin. Oke ya, hari ini saya berada di lahan. Ini lahan porang milik saya yang saya tanami di bulan Oktober tahun 2020. Dan di kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi informasi buat teman-teman yang sudah menanam di tahun 2020 dan juga yang akan menanam di tahun ini ya, tahun 2021. Informasi apa itu? Yaitu tentang kelebihan dan kekurangan umbi yang tidak dibongkar di tahun ini. Kira-kira seperti apa nanti kelebihan dan kekurangannya? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Oke ya, kalau teman-teman lihat di sini rumputnya sudah tumbuh subur sampai bawah sana teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui ya, yang pengen belajar menanam porang, kalau pakai bibit dari katak ya mau nggak mau harus nunggu 2 tahun atau 2 musim. Kalau ditanam di tahun 2020 kemarin berarti teman-teman harus nunggu lagi 1 tahun, tidak bisa dibongkar di tahun 2021 ini. Kalau misal maksa dipanen di tahun ini ya untuk bobot sendiri masih belum maksimal teman-teman. Mungkin banyak yang di bawah 1 kilo ya. Meskipun pabrik sendiri menerima umbi produksi itu di bobot setengah kilo ke atas atau 1 kilo ke atas. Cuma kalau saya sarankan ya tunggu aja di tahun berikutnya, jangan dibongkar di tahun ini. Terus apabila kita pertahankan dan tidak pengen kita jual, itu alangkah baiknya dibongkar atau mungkin dibiarkan saja. Dan di sini nanti coba saya bongkar satu dulu teman-teman ya, melihat kondisinya seperti apa, seperti biasa supaya tidak membosankan. Oke, yang di bagian sini kemarin saya pakai bibit dari katak teman-teman. Nanti coba kita lihat di bagian mana ya, sini aja ya. Oke, di bagian sini. Oke, kita bersihkan dulu biar gampang ya. Kita cari dulu di bagian nah ini ada. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita pakai bibit dari katak. Ini di bagian sini kena hama ya. Nah ini. Mungkin ini bobotnya 2-3 on ya dari bibit katak. Dan buat teman-teman yang sudah menanam di tahun 2020 kemarin, ini ada 3 pilihan yang bisa dipilih. Yang pertama, umbi dibongkar lalu dijual untuk bibit ya. Biasanya ada petani porang itu yang membutuhkan bibit umbi di bawah 1 kilo. Yang kedua, dibongkar lalu dikembalikan ke lahan, yang tujuannya untuk mengolah lahan supaya pertumbuhannya makin bagus. Dan yang ketiga, kita biarkan saja di lahan, nanti kita rawat ketika sudah tumbuh di musim penghujan.
Dari ketiga pilihan ini bisa teman-teman pilih mana yang lebih bagus, mana yang menguntungkan, yang pastinya tidak merugikan. Monggo, ini tergantung dari petani masing-masing. Dan sedikit saya jelaskan teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan umbi yang dibongkar dan tidak dibongkar di tahun ini. Yang pertama, apabila umbi itu tidak kita bongkar di tahun ini, yang jelas kita bisa menghemat di biaya pengeluaran. Karena untuk membongkar umbi dengan skala besar atau mungkin tanam di lahan 1 hektar 2 hektar, kita juga membutuhkan pekerja yang cukup banyak. Itu yang jelas membutuhkan biaya lagi untuk biaya perawatan dan juga di pembelian pupuk, karena ketika umbi ini sudah kita bongkar, kita juga harus membeli pupuk lagi untuk pakai pupuk dasaran ya. Biasanya kita pakai kompos. Dan dari situ modal awal aja belum kembali, karena teman-teman pemula yang baru menanam di tahun 2020 yang jelas belum mengembalikan modal ya, karena belum bisa menjual umbi produksi di tahun ini. Dan mengeluarkan lagi biaya perawatan itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Kalau memang nantinya menguntungkan, dihitung-hitung menguntungkan dengan hasilnya, ya monggo, nggak apa-apa dibongkar. Ini untuk keuntungan apabila umbi tidak dibongkar di tahun ini, kita bisa menghemat di biaya perawatan. Terus kerugiannya apa atau kekurangannya apa? Ketika umbi tidak dibongkar di tahun ini, yang jelas memiliki kekurangan, kita tidak bisa menyortir ya. Karena kalau kita biarkan di lahan meskipun aman, jadi buat teman-teman pemula, umbi yang tidak kita bongkar ini kita biarkan di dalam tanah itu aman. Namun ada beberapa umbi juga yang diserang hama, contoh seperti ini. Ya, bukan berarti seluruhnya ya, jarang. Paling tidak ya 10% lah dari apa yang sudah kita tanam atau bibit yang sudah kita tanam. Biasanya seperti itu, dan itu saya rasa normal teman-teman, karena kondisinya di dalam lahan. Tapi kalau di awal sudah dikasih anti hama ya insya Allah mungkin cukup meminimalisir ya. Ini kekurangan apabila umbi tidak dibongkar di tahun ini. Terus apabila kita bongkar, kalau kita bongkar di tahun ini keuntungannya lahan bisa kita olah kembali, terus bibit bisa kita pilih-pilih ya, bisa kita sortir mana yang bagus mana yang tidak bagus. Dan yang jelas nanti hasil akhirnya teman-teman, karena kalau tidak dibongkar kondisinya pasti padat ya untuk lahannya seperti ini. Tapi kalau kita bongkar, lahannya bisa kita olah, bisa kita buat gembur lagi, dan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak kita bongkar. Namun di kekurangannya tadi, biaya pengeluaran jauh lebih banyak lagi. Ini juga harus diperhitungkan. Terus kekurangannya apabila memaksa dibongkar di tahun ini, sangat berisiko sekali di pembusukan teman-teman, atau kena jamur untuk bibit yang sudah kita bawa pulang. Karena umbi yang kita bongkar lalu kita bawa pulang itu biasanya ada beberapa umbi yang kena jamur atau kena hama yang lain. Itu juga merugikan kita sendiri. Sudah dibongkar mengeluarkan biaya banyak, tapi sampai rumah disimpan ternyata banyak yang busuk. Dan dari sini juga harus dipertimbangkan. Jadi dari kedua pilihan tadi antara dibongkar dan tidak dibongkar itu memang sama-sama baiknya ya, sama-sama bagusnya. Karena ketika kita biarkan di dalam lahan memang ini nanti akan tumbuh dengan sendiri, tidak perlu kita repot-repot untuk membongkar membawa pulang, itu tidak perlu teman-teman. Tapi kalau misal kita bongkar itu memang juga punya keuntungan, kita bisa mengolah lahan yang nantinya bisa menentukan hasil akhirnya, atau umbinya juga bisa berkembang secara maksimal dibandingkan yang kita biarkan di lahan sampai musim kedua. Dan ini juga bisa teman-teman pilih, monggo, ini tergantung dari petani masing-masing. Yang menguntungkan yang mana, misal dibongkar ya monggo, apabila yang menguntungkan tidak dibongkar ya tidak usah dibongkar. Tapi buat teman-teman sekali lagi, apabila umbi ini kita biarkan di dalam lahan tetap aman ya, meskipun ada beberapa juga yang terserang hama. Maksudnya aman itu tidak membusuk teman-teman, jadi tidak perlu kita bongkar. Ini untuk tanaman porang ya. Dan kalau menurut saya sendiri teman-teman ya, ini dicontoh monggo, enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya tanam dari biji katak atau dari bibit katak itu biasanya akan kita panen setelah 2 musim. Jadi tidak kita bongkar di tahun pertama. Tahun pertama kita biarkan saja seperti ini teman-teman. Ini kan kondisinya masih liar ya untuk rumputnya. Nanti akan kita bersihkan ketika sudah memasuki musim penghujan. Jadi di bulan Agustus September mungkin kita bersihkan. Ketika sudah tumbuh dan daunnya sudah mekar baru kita kasih pupuk. Alasannya apa? Yang jelas kita menghemat di biaya pengeluaran teman-teman, karena harga umbi produksi sendiri kita tidak bisa memprediksi ya harganya nanti berapa
Pokoknya berusaha saja meminimalisir pengeluaran supaya nanti kita juga dapat keuntungan. Jangan hanya membuat tanamannya subur, tapi ketika sudah panen ternyata dikalkulasi akhirnya kita rugi. Itu jangan sampai teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri dibiarkan saja di lahan karena tidak mau ambil resiko. Umbi yang sudah dibongkar kita bawa pulang juga beresiko membusuk karena kena jamur dan hama yang lain. Mending di dalam lahan saja, karena kondisi umbi seperti ini kalau kita taruh di dalam lahan aman ya, tidak akan membusuk kecuali dimakan hama seperti ini. Itu menurut saya teman-teman ya. Kalau pandangan teman-teman atau petani yang lain tidak sama ya monggo. Ini yang terpenting intinya kita tidak rugi saja. Ini sedikit informasi dari saya teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan monggo bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon, monggo. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.